Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah dari kelas lagi ke-11 1, Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas sistem periklanan 2 saya, yaitu stereotip dari pengembangan ide kemasan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah langsung ke slide presentasi saya saja. Tugas ini saya pertujukan demi mengisi nilai ujian akhir semester 4 saya dalam mata kuliah Desain Periklanan 2. Pelaku UMKM yang akan saya ulas yaitu wirausaha makanan atau jajanan ringan berupa keripik pisang yang digemari oleh semua kalangan masyarakat. Seperti yang dapat kita lihat bersama, berikut adalah contoh produk siap edar keripik pisang yang akan saya ulas. Seperti yang kita amati, produk hanya memiliki kemasan primer berupa plastik bening saja, dan pelaku usaha sampai saat ini belum memberi label pada produknya. Lokasi pelaku usaha dalam produksi produknya yaitu di Jalan Wonomulyo Putih Timur 4, Pedurungan, Semarang. Sedangkan untuk jangkauan target pasarnya yaitu di beberapa toko wilayah Semarang. Untuk harga jualnya yaitu 13.500 sampai 20.000 per gramnya. Pada tugas sebelumnya, saya sudah memberikan rencana konsep desain label kemasan menggunakan stiker tempel. Dan berikut adalah desainnya dan juga implementasi desainnya pada standing pouch yang mula-mula saya gunakan sebagai packaging primer. Penciptaan ide kemasan. Proses awal yang harus dilakukan dalam pengembangan ide kemasan yaitu penciptaan ide kemasan. Di sini saya mengambil 8 ide kemasan yang akan saya uji lebih lanjut. Kemasan mana yang sesuai dengan produk yang akan saya pasarkan dari segi desain, penempatan lebih desain, dan juga biayanya. Ide pertama yang saya ambil yaitu kemasan menggunakan tas karton yang berbentuk seperti tas. Lalu label kemasan diprinting langsung pada kemasan. Biaya pembuatannya Rp2.000 sampai Rp5.000. Untuk kemasan kedua sama kayak sebelumnya, yaitu menggunakan kertas karton tapi menggunakan mika. Label kemasannya itu printing langsung pada kemasan. Biaya pembuatannya Rp2.000 sampai Rp5.000. Kemasan ketiga yaitu berbentuk seperti box segi 8, bahannya sama menggunakan karton dan juga mika. Ide keempat menggunakan kertas karton dan juga mika. Label kemasan menggunakan printing. Untuk ide kemasan ini banyak sedikit berbeda karena menggunakan plastik dilapisi aluminium foil. Label kemasannya sama menggunakan printing. Ide kemasan ini adalah box persegi panjang dan juga di atasnya terdapat seperti pengait atau pengunci. Untuk selanjutnya adalah ide kemasan berbentuk rice box dengan bahan art karton, lalu dilapisi plastik bening sebagai packaging primernya. Untuk kemasan ke-8 hampir sama seperti standing pouch, cuman ini berbahan kertas karton tebal, cutting, dan juga plastik. Untuk kartonnya dibentuk seperti kupu-kupu, dan plastiknya duduk di dalam, jadi dipres. Lalu untuk kemasannya diprinting. Penyaringan ide. Pada penyaringan ide ini saya akan memilih 4 ide kemasan yang karena menurut saya keempat ide ini sudah sesuai dengan produk keripik pisang saya yang akan saya pasarkan dalam segi desain, penempatan label, dan juga biaya. Penyaringan ide. Dalam ide kemasan pertama yang akan saya pilih yaitu pertimbangannya di produsen, penampilannya menarik dan mudah diingat, distribusinya mudah, biayanya juga terjangkau. Di segi konsumen, informasinya jelas, menarik, dan juga terjamin kualitasnya. Ide kedua yaitu box segi 8. Pertimbangan yang saya ambil yaitu penampilannya menarik dan unik, penampilan mudah diingat, distribusinya mudah, identifikasi mudah, informasi jelas, dan berkesan menarik. Ide ketiga yang saya pilih yaitu kemasan yang berbahan plastik dan juga dilapisi dengan aluminium foil. Karena penampilannya menarik dan juga mudah diingat, distribusinya mudah, biaya terjangkau, dan juga praktis dalam penyimpanan dan perhitungan. Terakhir adalah box persegi panjang. Pertimbangannya saya ambil aja penampilannya yang sangat unik, penampilannya mudah diingat, dan distribusinya mudah, informasi pun jelas dan mudah dibawa. Setelah menyaring beberapa ide kemasan, saya telah melakukan pengujian ide kemasan untuk mendapatkan 2 ide kemasan yang terbaik untuk produk saya. Saya memilih kedua kemasan ini karena sesuaikan dalam pendistribusiannya, sulit dipalsukan, dan juga mudah diingat, praktis, dan kualitas pun terjamin.
pengembangan konsep. Selama melalui beberapa tahap seperti survei produk, penciptaan ide, penyaringan, dan juga pengujian ide, terpilihlah satu desain kemasan yang sesuai dengan produk yang akan saya pasarkan melalui beberapa pertimbangan sebelumnya. Sekarang saatnya mengimplementasikan desain pada desain kemasan, yaitu sebagai berikut. Jadi inilah planning ide kemasan yang saya pilih tadi dengan bahan plastik dan juga dilapisi oleh aluminium foil. Ini saya pilih karena praktis di dalam penyimpanan, mudah dibawa, menarik, dan juga tidak mudah dipalsukan karena kemasan ini tidak hanya berbentuk seperti box biasa yang banyak sekali dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baiklah, berikut adalah desain keseluruhan dari kemasan saya. Di bagian depan ada keterangan nama produk, gambar produk, keterangan berat, rasa, alamat produksi, dan pemesanan. Lalu di sebelah kanan terdapat tanggal expired, sebelah kiri tidak ada. Bagian belakangnya terdapat posisi bahan, keterangan manfaat, sedikit quotes tentang keripik pisang yang sedang tren, alamat produksi, dan beberapa alamat akun media sosial seperti Shopee dan lain-lainnya, serta barcode. Lalu di bagian atas terdapat pegangan untuk mempermudah saat membawa produk. Nah, ini dia stereotype desain dan pengembangan ide kemasan saya. Ini adalah packaging yang jadi siap untuk dipasarkan. Tampak depan terdapat logo ya, nama yang tadi sudah kita bahas, dan juga tanggal expired di bagian kanan. Lalu di bagian belakangnya ini ada ya quotes, bahan-bahan, dan lain-lainnya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada barcode dan lain-lainnya. Baik, cukup sekian presentasi pengembangan ide kemasan yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau dalam penulisan. Saya Asaidah dari KGP 181. Terima kasih.